Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Para mahasiswa dan mahasiswi S4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semangatnya dari zaman Ustaz Sulaiman Zakawirus, Allahu yarham, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ngaji, yang saat itu saya ketemu bapak dan ibu semuanya masih jenggotnya masih hitam semua, sampai kemudian berwarna dan kemudian meninggalkan aliran hitam sampai sekarang jadi putih semuanya. Ternyata semangatnya itu yang kemudian sampai hari ini tidak pudar. Walaupun saya yakin Bapak dan Ibu ini secara umum tidak mudah duduk di bawah kemudian bersila 1 jam, 1,5 jam, itu bukan sesuatu yang mudah. Keringginan, apa itu keringginan? Semutan, walaupun semutnya nggak ada. Ada yang nggak semutan tapi duduk 1 jam itu begitu berdiri kerangkangan gitu ya, nggak berani cepat langsung berdiri set gitu ya, urusannya kejedit kalau langsung gitu ya. Dan sampai hari ini Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah, semangat itu terus ada pada diri kita. Ini seringkali saya sebutkan dalam muqaddimah kajian, ketika hamasah al-aliyah litafaqquhu fid-din, ketika dalam diri kita ada semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya, maka itulah pertanda bahwa Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik. Baik kata Nabi, insya Allah surga itu pasti. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahu fid-din. Apabila Allah menghendaki keluarga, suami, istri, anak, cucu, ketika keluarga besar itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, tandanya adalah keluarga itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Ketika orang itu, keluarga itu faham terhadap ajaran agamanya, yang menyangkut soal fardu ain, dia faham betul. Akidahnya benar, ibadahnya menjadi benar, kemudian mati nul khuluq, punya akhlak, punya adab, punya etik dalam hidup dan kehidupannya.
Ada yang kemudian satu keluarga itu tidak semuanya tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Ada yang suaminya dikehendaki menjadi orang yang baik, tapi istri dan anak-anaknya tidak baik. Bahkan dalam contohnya adalah dia termasuk ahli neraka. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Begitu pula Nabi, ada Nabi yang lain kebalikannya. Ada yang anaknya akidahnya tidak benar, ibadahnya tidak benar. Ini anak Nabi. Jadi Bapak dan Ibu rahmatullah, semangat kita adalah ingin menjadikan semua keluarga kita menjadi orang yang baik. Karena dalam hadisnya yang satu disebutkan mayyuridillahu. Ini menunjukkan individu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah orang itu menjadi orang yang baik, berarti bukan keluarga, tapi orang, person. Cirinya adalah orang itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Berarti orang yang faham terhadap ajaran agamanya itu adalah menjadi tata nilai. Orang ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik atau tidak, tata nilainya adalah orang itu paham nggak terhadap ajaran agamanya. Tandanya, kalau dalam kehidupannya orang itu ada semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya, itu tanda. Makanya kemudian hadir kita, kebersamaan kita terus di sini, kita duduk bersama ngaji di sini atau di tempat lain, ngaji kita itu adalah tanda. Hasilnya ketika akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya semakin baik, itu hasilnya. Maka untuk mendapatkan hasil, katakanlah Bapak dan Ibu semangat datang ke sini. Tapi sampai di sini niatnya sudah subhanallah, sudah nyiapkan betul gitu ya. Tapi sampai di sini ngantuk, ngobrol, sampai tertidur, khusyuk beneran. Hasilnya apa? Bahwa datang ke sini itu pertanda orang itu dikehendaki menjadi orang yang baik, tandanya ada. Tapi hasilnya nggak ada. Kenapa? Keluar dari pintu kayak kucing yang dibawa umroh. Ada orang saking senang sama kucingnya, kucingnya pun juga dibawa umroh. Akhirnya dikarantina. Walaupun bayar berapa, dibayar, diperjuangkan. Tapi pulang dari sana, namanya juga kucing. Berangkat meong, ketemu orang Arab, tetap meong. Pulang dari sana tetap. Artinya apa? Enggak berubah. Kalau kita ngaji duduk, tidak merekam dengan baik apa yang tersampaikan, karena diskusi sendiri. Tahu diskusi sendiri? Diskusi sendiri itu begitu diem, yang kepikir itu jemuran, yang kepikir itu diskusi sendirian sama dirinya sendiri. Yang kepikir, ya Allah, itu orang teman di rumah udah 3 hari, dan cucu-cucu udah bau gitu. Terus aja gitu. Itu diskusi sendiri. Begitu keluar dari sini ya nggak ada. Tidak ada yang didapat, sehingga tidak akan berubah. Jadi Bapak dan Ibu rahmatullah,
Kita hari ini mencoba melanjutkan surat Al-Fatihah kemarin, tapi kemudian ada materi yang belum sempat selesai. Ada, kita saat itu sampai 4 ya. Meniti jalan husnul khotimah. Bapak dan Ibu rahimahullah, kita semuanya sepakat. Doa kita sama, keinginan kita sama. Dari orang nomor 1 di negeri ini sampai rakyat jelata, tidak ada beda doanya. Ya Allah ya Rabb, jika satu saat nanti Engkau ambil nyawaku ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah ya Rabb, jangan Engkau timpakan pada diriku ya Allah mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir perjalanan hidup yang tidak baik. Akhir perjalanan hidup yang tidak baik itu apa? Ketika kita masih banyak dosa, kemudian mati, maka mati kita itu statusnya mati su'ul khatimah. Maka langkah apa yang harus kita lakukan? Bapak dan Ibu rahimahullah, perjalanan kita masih jauh Bapak dan Ibu. Kita dulu disebutkan oleh Allah begini, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa, yang telah menjadikan al-mauta, dulu kita itu maut. Mauta di situ maksudnya adalah dulu kita tidak ada. Kemudian maut di sini dimaknai dalam tafsirnya dulu kita tidak ada. Wal hayata, dan kemudian ya ja'alna, Allah telah menjadikan kita semuanya sekarang ada. Makanya disebutkan khalaqal mauta, dulu kita ada, tidak ada, sekarang wal hayata, sekarang kita dijadikan oleh Allah ada di muka bumi ini, lahir di muka bumi ini. Dari alam ruh itu yang kemudian kita disebut tidak ada, kemudian di alam kandungan, kemudian kita lahir, ada sekarang. Nah, kita ada itu posisinya ada di situ, di alam dunia. Titik yang harus kita lampaui di perjalanan berikutnya masih sangat amat panjang. Kalau kita hitung Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang lain 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini masih ada di alam barzakh. Kalau kita hitung dari Nabi Adam, berapa ribu tahun yang lalu, Nabi Adam alaihissalam masih berada di alam barzakh. Sampai nanti akhirnya datang hari kiamat.
kemudian hari kebangkitan. Terus yang pasti Bapak dan Ibu, perjalanan yang sangat panjang itu ditentukan perjalanan itu oleh perjalanan itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Sanggup perjalanan hidup kita sampai nanti masuk surga atau nerakanya itu ditentukan oleh kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Sementara masing-masing kita berbeda nih jatahnya. Ada yang 30 tahun, bahkan sebelum itu sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang 50 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Imam Ghazali berapa tahun Pak? Meninggal di usia 55 tahun. Tapi subhanallah, ilmunya sampai hari ini masih menjadi panduan. Teori-teori penemuan dan praktek hasil ilmunya dijadikan panduan. Kemudian Ibnu Sina meninggal di usia 58 tahun. Kalau kita bilang masih muda ya, masih meninggal. Imam Ghazali kalau 55 tahun berarti seusia saya. Saya sekarang 55 tahun. Ibnu Sina 58 tahun. Kitab-kitabnya luar biasa, menjadi panduan yang diwarisi oleh generasi berikutnya. Apalagi tentang ilmu kedokteran yang ditemukannya, yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Teori-teori tentang kedokteran, mulai diagnosa, kemudian ambil tindakan, kemudian operasi. Tokoh Islam ini ya. Tapi yang jelas, Bapak dan Ibu rahmatullah, beliau meninggalkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah ini, kalau kita apa nih kira-kira nih? Bu, apa kira-kira yang kita tinggalkan? Salah satunya Ibu, Bapak semuanya, yang pasti kita tinggalkan adalah semangat kita ngaji di usia muda sampai di usia mahasiswa S4 ini. Itulah sebenarnya kita sedang mewariskan kebiasaan yang baik kepada keluarga besar kita. Memanfaatkan usia kita untuk tetap belajar. Mau S1 kayak, mau S2 kayak, mau S4, mau apa, kita tidak peduli sampai hari ini. Bapak Ibu terus hadir untuk ngaji, walaupun tanpa ada embel-embel. Embel-embel doktornya itu nggak ada. Sementara doktor itu cuman kalau diambil serius itu hanya 3 tahun. Bahkan ada yang 1,5 tahun. Walaupun kemudian dibatalkan doktornya. Tahlil. Karena nggak ada, dalam teorinya itu nggak ada dan tidak boleh. Aturannya itu nggak boleh 1,5 tahun. Kenapa sih nunggu 1,5 tahun lagi saja kok nggak sabar, kenapa sih? Sehingga itu tidak viral seperti itu gitu. Kalau 1,5 tahun itu dipaksakan namanya, kan tidak ada ceritanya. Tapi yang 7 bulan juga ada. Baik, tapi yang jelas Bapak dan Ibu, Bapak Ibu semuanya hadir di sini tanpa ada embel-embel
master atau dokter nggak ada tetap ngaji, itu yang luar biasa itu. Master alam gaib. Master alam gaib nanti. Baik. Jadi poinnya dalam poin ini Bapak dan Ibu, bahwa karena perjalanan hidup kita itu sangat panjang, dan kemudian perjalanan itu sangunya harus banyak, tidak bisa sedikit. Kalau Bapak Ibu mau ini besok jadi apa enggak, saya nggak tahu nih, ke Jawa Timur nih. Nggak ada tak. Jadi Udah lunas semua tak. oh sudah lunas semuanya lagi urusannya, subhanallah. Luar biasa. Bos penginapan udah oke. Oke. Ini sampai tidak ngerti saya yang penginapan yang apa, saya tidak ngerti itu. Sudah selesai, subhanallah. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allah berikan keberkahan. Ini pertanyaannya berapa hari, Bu? Rondonya berapa hari? 6, 7, 8, 9, 10, 5. Subhanallah. 5 hari itu kemana aja? Ke Jogja, terus ke Blitar, ke Tulungagung, Solo, Jogja. Enggak kan langsung ke Al-Fatah. Ya. Al-Fatah Jaidi ke Blitar tuh. Blitar ke Solo MBZ. Dari situ Jogjakarta 2 malam pulang. Subhanallah. Itu kaki nggak bengkak apa? Pak, busnya VVIP tak. Ya, pokoknya nanti banyak-banyak istirahat saja, santai saja. Gitu. Saya nggak kebayang. Gitu. Ya karena memang ini nenek-nenek di sini kan memang beda. Nenek milenial tak. Nenek milenial. Baik. Jadi judulnya apa besok? Apa ya? Rihlah. Rihlah apa namanya? Wisata rohani, tadabbur di tafakur alam. Tadabbur alam sama kabur di alam itu enggak jauh-jauh beda. Makanya tata nilai perjalanan harus pegang baik-baik. Mudah-mudahan benar-benar ini tafakur dalam rihlatul qulub. Rihlah itu rekreasi. Dan selama ini subhanallah sebenarnya Bapak Ibu di sini itu banyak rekreasinya. Kalau saya ngikutin di grup gitu subhanallah. Kalau sudah di puncak udah begini gitu ya. Udah. Terus nanti nggak tahu di mana itu, di Bandung atau di mana itu. Udah. Seru kalau melihat ibu-ibu sini itu. Tapi itu karena ngajinya sudah lama juga, kemudian fantasyiru fil ardi. Nah itu yang jadi dalil. Berjalanlah di muka bumi walaupun cuma di Pulau Jawa dan Sumatera gitu ya. Kan ke umroh suka tak. Yeah. Apalagi yang umroh juga terus berjalan gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang sudah bahas ada 4 poin dalam materi ini. Langkah-langkah meniti jalan husnul khotimah. Biar kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, itu apa yang harus kita lakukan? Yang sudah kita bahas adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu satu. Jaga iman kita jangan sampai hilang. Kenapa? Karena sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi, yang dibina oleh Nabi saja belum tentu mati dalam keadaan husnul khotimah. Ribuan sahabat Nabi, yang disebut sahabat itu begini, orang masih hidupnya dia masuk Islam, kemudian bertemu dengan Nabi,
dapat bimbingan dari Nabi, kemudian mati tetap dalam keadaan Islam, itu namanya disebut sahabat Nabi. Tapi kalau hidupnya bertemu Nabi, dia masuk Islam, dibimbing oleh Nabi, kemudian murtad, mati dalam keadaan kafir, maka dia bukan sahabat Nabi. Artinya apa? Kehidupannya Allah berikan iman kepada hamba itu, tapi kemudian dalam perjalanannya iman itu dicabut oleh Allah, kemudian menjadi ingkar, kufur kembali kepada Allah, kemudian mati. Berarti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang kedua, meningkatkan syukur kepada Allah. Pastikan Bapak dan Ibu dalam perjalanan kehidupan kita, baik di rumah, di luar rumah, apalagi besok perjalanan rihlah itu, pastikan bahwa kita sedang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Banyak hal kehidupan yang kita bisa lihat, tapi pastikan fokus kita adalah apa yang kita lihat untuk memperbaiki diri kita. Nanti jangan sampai begitu sampai Joko karena ya Allah masjidnya kayak begini, tapi ternyata kok kayak begini ya, manusianya kayak begini ya. Akhirnya apa? Perjalanan kita itu kita pakai untuk menilai kekurangan kesalahan orang, sehingga apa? Tidak ada setback untuk kita. Tidak ada efek untuk kita menjadi lebih baik. Nanti begitu jalan lagi, ketemu polisi, busnya disekat sama polisi, ya Allah, polisi kok gini-gini amat ya. Dari dulu sampai sekarang nggak rubah-rubah ya. Gayanya nggak rubah-rubah. Udah. Ya kan baru bunyi dia, memang iya Ustaz, nggak rubah-rubah dari dulu kan begitu adanya gitu ya. Baik, nanti ada yang viral yang baik saja, itu nyari muka, itu nyari muka. Ya. Settingan itu mah yang Settingan. Baik, memang pada akhirnya untuk melihat hati seseorang yang sebenarnya tetap Allah yang beritahu. Jadi yang harus kita pastikan Bapak dan Ibu, mulai bangun pagi sampai tidur kembali, pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberi pahala. Itu yang kemudian disebut syukur. Kemudian yang ketiga, poin kesimpulan 1 sampai 4 saya sebutkan ya. Banyak mengingat mati. Ini ada nggak Bu Syarifah? Daftar nama anak yang ngaji tahun itu sampai sekarang ada nggak? Ada sih bukunya. Ada ya Bu ya. Daftar absennya ada. Daftar absennya. Itu kalau ada, subhanallah itu akan bagus sekali. Nah, bikin grafik. Ini nama dari tahun sekian sampai tahun sekarang. Ada semuanya. Terus kemudian daftar satu lagi, lembar sebelah yang sudah dipanggil oleh Allah. 1, 2, 3, 4. Daftar itu belum ada. Subhanallah. Itu nanti itu bisa kita lihat nih. Yang sudah menghadap duluan kepada Allah sudah sekian tahun lamanya. Oh, ternyata itu kita sedang ngantri. Sekarang kita sedang ngantri. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, aksiru ala zikri hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang
memutuskan kenikmatan kehidupan kita di dunia. Semua keinginan, semua kemauan, semua kenikmatan itu akan terputus ketika yang namanya mati itu datang. Makanya disebutkan, ya Allah, ini orang kok maunya kok banyak banget sih. Majelis taklim ini kok maunya jalan-jalan ke sono, ke sono, ke sono. Bapak dan Ibu, ketika alasannya benar, itu akan lebih susah ditahan. Ya, ketika keinginannya itu ada nilai kebaikan yang didapat, apalagi semangatnya itu tambah tinggi sampai dikatakan sudah, kalau ini sudah maunya seperti itu, alasannya itu jin pun tidak akan bisa itu menghalang-halang itu. Sampai rajanya jin itu ngomongnya, begini aja. Kalau kelompok itu sudah jalan ke sono, kalau udah tidak usah dihalang-halangi, udah pinggir aja, udah kasih jalan aja dah, tidak usah diganggu-ganggu, udah biarin aja. Ini bicara kalau, dan itu memang nasnya jelas kan. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu itu ikhlas, setan itu tidak akan bisa menghalang. Minggir semua. Baik. Kenapa mesti harus mengingat mati? Kenapa Rasulullah menyuruh itu? Karena kemauan di dalam kehidupan itu tidak akan berhenti. Keinginan apapun bentuknya, baik yang memang akan berdampak baik, atau orang yang berkeinginan melakukan yang jelek, itu akan terus ada. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian masuk ke dalam kubur, baru kemudian akan berhenti. Kenapa kita harus mengingat mati? Yang pertama, al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Mati adalah sesuatu yang benar adanya. Mati adalah sesuatu yang hak. Mati adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada satupun di antara kita yang pada akhirnya tidak mati. Pasti mati. Sampai kemudian disebutkan ta'addadatil asbabu al-mautu wahidun illam yamut bisayf mata bighairihi. Ta'addadatil asbab, banyak sebab yang menjadikan orang itu, banyak sebab jalan kematian. Mati itu cara orang itu mati, model orang itu mati, sebab orang itu mati, sebabnya itu banyak. Ada yang batuk saja langsung berhenti, tidak napas lagi, mati. Ada yang ngobrol santai, mati. Ada yang baca Quran, mati. Ada yang duduk anteng di pesawat, mati berjamaah. Pesawatnya meledak, itu namanya mati berjamaah. Atau pesawatnya jatuh di pantai Sulawesi Selatan, Adam Air. Sampai hari ini posisi pesawatnya di mana itu tidak diketemukan. Walaupun SBY saat itu menyewa kapal perang selama sepekan milik Amerika
Untuk mendeteksi itu ternyata tidak terdeteksi. Artinya apa? Jenazahnya pun juga nggak bisa diketemukan satu pun. Pesawatnya aja nggak ketemu sampai hari ini. Posisinya di mana? Jadi sebab kematian itu banyak. Tapi ada dua pilihan. Illam yamut bisayf. Ada orang itu yang mati dengan pedang, artinya perang, artinya berjuang. Ada orang yang mati dia karena sebab berjuang, berjihad. Ada juga kalaulah dia tidak mati dalam perjuangan mendakwahkan Islam, maka dia akan mati dengan cara yang lain. Mata bighairi. Yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, kita ini maunya mati di mana? Kalau dalam syair ini ada orang yang mati itu dalam perjuangan mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, berjihad dalam Islam. Ada yang mati dengan cara yang lain. Sampai di tempat tidur pun juga tetap mati. Ya Allah, Bapak Ibu, tidak tahu belum ada 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya Bunda. Dan jenguk di rumah sakit haji belum ada 1 bulan ya. Jenguk tetangga di ICU rumah sakit haji. Begitu masuk ada 7 tempat tidur. 7 tempat tidur orang yang ada di situ semuanya udah begini. Ada yang anak muda masih 30 tahun. Saya pikir ini kayaknya tinggal berapa menit lagi nih orang. Ya kalau nggak ditunggu cuma masukin alat-alat begitu, dipasang alat-alat begitu kan. Ya Allah, ini mah tinggal nunggu ini. Nggak lama kemudian yang sebelah meninggal, panggil keluarganya nangis. Begitu nangis sebelahnya tambah semangat aja itu. Semangat kepengen pulang, nggak bisa ngomong. Karena memang sudah nggak ada suaranya lagi. Jadi Bapak dan Ibu, begitu melihat itu benar-benar menasehati ya Allah. Pada saatnya mungkin nanti dengan cara mati seperti ini, ada mungkin dengan cara yang lain. Soal gimananya, wa biyadillah, itu urusan Gusti Allah. Meninggalnya kita nanti gimana? Tapi poinnya adalah karena mati itu adalah sesuatu yang pasti. Bapak dan Ibu, kita harus menyiapkan untuk sesuatu yang pasti. Sempat kemarin saya coba tanya, ini untuk Pak Aos menyiapkan dirinya untuk siap mencalonkan jadi Bupati Sukabumi ini, berapa yang harus disiapkan? Saya tanya, tim suksesnya ada yang bocorin. Bapak menyiapkan 30 miliar. Itu duit semuanya, itu 30 miliar itu. Ya Allah ya Rabb. Dan sekarang nggak jadi. Ya habis kan untuk tim suksesnya. Yang jelas memang sudah disiapkan 30 miliar untuk mencalonkan itu. Artinya begini, Bapak dan Ibu, seseorang
untuk menyiapkan dirinya kepada sesuatu yang belum pasti saja. Dia siapkan walaupun harus mengeluarkan uang 30 miliar. Dia kerahkan semua pikiran tenaganya untuk mengenalkan dirinya kepada warga masyarakat yang belum kenal. Biar kenal dan biar milih. Bagaimana caranya mendekati mereka? Sedemikian rupa dalam kampanye Pak Awas ini di mana-mana ramai yang datang itu, pendukungnya banyak. Ternyata ada serangan fajar selama 3 hari. Tapi saya kemudian melihat, subhanallah, orang untuk berjuang mendapatkan sesuatu yang belum pasti, walaupun mengeluarkan uang yang tidak sedikit, dia lakukan, dia perjuangkan itu. Walaupun benar-benar tidak didapatkan kursi. Nah, kebalikannya Bapak dan Ibu, Rasulullah mengingatkan untuk mengingat sesuatu yang pasti akan datang. Makanya kemudian kita disuruh menyiapkan diri kita untuk menyambut sesuatu yang pasti akan datang kepada kita itu, yaitu kematian. Di balik kematian itu ada perjalanan yang sangat panjang, membutuhkan sangu yang sangat banyak. Halo? Coba ibu-ibu, bapak-bapak mau perjalanan 5 hari ini. Kalau bapak ibu punya 200.000, berani mau ikut jalan? Mikir kan? Ya berani Pak, wong saya sama cucu saya, itu lain lagi. Baik. Kenapa kita harus mengingat mati? Hakikatul jaza wal jaza'u fil akhirah. Karena di balik kematian itu ada balasan. Hakikat balasan itu nanti di hari akhir. Di hari akhir itu adalah titik tolaknya, nuqtatut tahawulnya itu adalah sesudah kematian. Itu dihitung hari akhir. Makanya ketika ini diingatkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, bahwa hakikatul jaza wal jaza'u fil akhirah, bahwa hakikat balasan itu nanti di hari akhir. Bapak Ibu, ketika kita beramal baik dalam kehidupan kita di dunia ini, kemudian Allah balasi amalan baik kita dengan balasan yang cash, dibalas langsung, maka balasan yang Allah berikan secara langsung itu adalah 1% dari 100%. Yang 99% tetap nanti di hari akhir Allah akan berikan. Makanya kemudian Bapak dan Ibu, kita harus melakukan akselerasi amal soleh. Kita harus melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Gampangnya bahasa lainnya, cepat mengumpulkan sangu untuk kehidupan kita sesudah mati, yang itu adalah perjalanan yang sangat amat panjang. Jadi kalau kita punya aset, Bapak dan Ibu, punya tanah warisan, punya harta simpanan, tanah di mana, punya rumah simpanan, aset. Karena kemarin itu ada nenek-nenek
Saya sebut nenek-nenek usianya sudah 80 tahun. Tapi kalau nggak mau disebut nenek-nenek ya ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi. Beliau menyerahkan asetnya, itu ternyata rumah nomor sekiannya gitu ya, nggak tahu rumah nomor berapanya, nilainya itu 7 miliar. Dia bilang, Ustaz, tolong rumah saya ini dimanfaatkan untuk rumah tahfidz, rumah untuk menghafal Quran. Mudah-mudahan dosa saya diampuni oleh Allah. Dosa-dosa saya yang dulu saya lakukan, semoga Allah ampunkan dengan rumah saya wakafkan ini. Semoga Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini nenek-nenek usia. Kenapa rumahnya banyak? Karena memang dia orang kaya. Kenapa memang orang kaya? Ternyata dulu dia adalah juara Miss Universe. Tapi kemudian yang harus kita lihat apa? Kalaulah dulu ada keburukan yang dilakukan, tapi akhir kehidupannya Allah berikan hidayah, kemudian dia melakukan taubat kepada Allah dan kemudian melakukan akselerasi amal solehnya, melakukan percepatan di dalam beramal solehnya, itu dia melakukan dengan benar. Itu yang luar biasa. Ya walaupun juara orang disebutkan tercantik saat itu, tapi kemudian sudah 80 tahun ya sudah tak muda lagi. Ini yang saya ingin sebutkan, bahwa dia punya semangat yang tinggi ketika memahami tentang hakikatul jaza wal jaza'u fil akhirah. Hakikat balasan itu nanti di hari akhir. Maka kemudian begitu dikasih tahu seperti itu, dia kemudian langsung. Ada lagi satu lagi yang kemudian, kalau ini orang kaya benar, duitnya itu bukan dolar lagi, apalagi rupiah, emas. Simpan emasnya banyak, kemudian menjadi tanahnya itu di Indonesia itu banyak sekali. Beliau itu adalah sekretaris Freeport. Makanya saya sebutkan uangnya bukan dolar lagi, memang. Tapi subhanallah, sekarang usianya beliau itu 65. Dia tinggalnya di Prancis bersama keluarganya. Dan kemudian yang luar biasa apa? Pulang ke Indonesia setiap 3 bulan sekali, meluangkan waktu 2 minggu setiap 3 bulan sekali pulang. Untuk apa? Bagi hartanya, diwakafkan di tempat ini. Yang sekarang ini yang di Jogja diserahkan kepada Buya Yahya. Jadi pondok pesantren Al-Bahjah yang ada di Jogja. Jadi dia serahkan tanah itu, dia bangun sampai jadi. Tapi sudah posisinya sudah diserahkan. Kemudian yang di Depok itu ada 1 hektar. Di Beji 1 hektar kan berapa miliar? Itu diserahkan ke pesantren kaki. Kemudian di Pasar Jumat ada rumah besar di situ.
diserahkan juga. Jadi pulang itu kerjaannya itu menyerahkan tanahnya itu. Di Lampung nggak tahu berapa puluh hektar lagi. Ini kemudian saya ingin katakan bahwa ada seseorang yang kemudian begitu dulunya oken begitu ya. Saya ketemu dengan beliau itu, saya bersama Ustaz Fadlan, saya ditelepon saat itu, Tuan Guru ada waktu ke hari ini? Ada Ustaz. Ustaz Fadlan telepon. Kita ketemu di sini di rumah makan Blok M. Baik, ketemulah sama ibu itu. Ternyata orang Blitar, sekretaris Berfotindo orang Blitar. Cewek, Ibu Lolita. Tapi subhanallah, pakai kerudungnya juga masih begitu. Diikat kayak orang kepalanya kebentur. Tapi subhanallah, semangat keberagamaannya itu kemudian, Ustaz, saya ingin hidup saya itu karena anak saya ada 3 Ustaz. 3-tiganya ini tidak butuh uang saya sedikit pun. Dia ingin bahagia, ingin mendapatkan kehidupan kebahagiaannya dengan nyari dari keringatnya sendiri. Kalau mama uangnya, mama bahagia dengan dibagikan, bagikan aja mama itu uangnya itu. Harta mama yang selama ini dapat, kalau mama bahagia dengan membagikan, bagikan aja, terserah kepada siapa. Saya nggak akan minta sedikit pun. Saya akan mencari dengan cara saya sendiri. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ini bisa mandiri. 3-tiganya anaknya itu seperti itu. Jadi ini saya ceritakan Bapak dan Ibu bahwa ketika seseorang itu memiliki aset dan kemudian berpikir bahwa nanti Allah akan balasi kebaikan nanti di hari kiamat, maka kemudian ketika dia melakukan akselerasi, melakukan percepatan, maka itulah hakikatnya orang itu paham terhadap apa hakikat kematian itu. Halo. Tapi ibu-ibu di sini yang duitnya sedikit jangan sedih. Ya Allah, tanah yang mana, aset yang mana, boro-boro aset. Kantong saya, ATM saya aja tinggal kartunya, isinya nggak ada. Gitu. Bapak Ibu nggak usah sedih, karena saya terus mengikuti di grup itu ketika ibu-ibu, bapak-bapak untuk ini gitu, kemudian untuk dai pedalaman, untuk anak yatim, untuk ini, untuk itu. Jelas, ya Allah, ini subhanallah, ibu-ibu, ini bisa terkumpul katakanlah nilainya per dikirim itu ada yang 5 juta, ada 3 juta. Dari sekian ini, bukan soal nilai jumlahnya, tapi dengan posisi kita itu bisa infak 5.000, 10.000 dengan ikut bagian di dalam mendakwahkan Islam. Hakikatnya kita tahu betul dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita tetap ambil bagian di dalam kebaikan itu. Itu poinnya. Ya kalau di sini kelasnya kayak kelas ibu-ibu apa yang di Serpong itu akan berbeda lagi. Kelas Kebayoran di sini kan. Ini kan kelas pinggiran, bukan kelas pinggiran, ini kelas kota, ibu kota. Walaupun ibu kota pinggiran, tapi kemudian yang luar biasa apa? Kita tetap memahami dengan posisi kita dan kita ikut ambil bagian di dalam perjuangan dakwah. Itu sebenarnya nilainya itu di situ. Coba Bapak Ibu, kita harus pegang baik-baik. Dalam ini bicara tentang akselerasi amal soleh tadi. Kalau ada satu orang mendapatkan hidayah dari Allah karena sebab dai yang ngajar ngaji ke pedalaman atau di kota atau di pedalaman, orang itu mendapatkan hidayah dari Allah karena sebab nasihatnya, dakwahnya,
yang Allah akan berikan balasan itu adalah lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kita tidak ikut terjun langsung, tapi kita ikut ambil bagian. Maka kita akan juga mendapatkan kebaikan yang sama dari apa yang dilakukan oleh dai. Karena kalau bapak dan ibu diajak turun beneran, malah bermasalah, tahu? Naik turun gunung 12 jam gitu kan? Baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, nuqtatut tahawul, titik tolak yang namanya kematian ini akan menjadi setar kebaikan kita dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, dan kemudian Allah katakan ujungnya haqiqatul fauz al-fauzu bil jannah. Jadi hakikat kemenangan, hakikat kemuliaan, hakikat keterhormatan, hakikat kesuksesan itu adalah huwal fauzu bil jannah. Ketika seseorang itu Allah masukkan ke surga, maka itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu, perjalanan kita ini adalah perjalanan meniti kehidupan jalan yang sangat panjang, yang ujungnya kita inginkan kita nanti bisa ketemu sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama keluarga kita, bersama kita semuanya yang kita saling mengenal di sini. Maka seringkali pesan Nabi, pesanlah kepada teman kamu, sahabat kamu, kalau kamu nanti di surga, kalau kamu nanti masuk surga, tolong cari saya. Walaupun saya ada di neraka, carilah saya, tolonglah saya. Ternyata bersahabat, berteman dengan orang yang baik itu akan nanti menjadikan datangnya syafaat, datangnya pertolongan kepada kita. Paling tidak Bapak dan Ibu, kalau kita ngaji, bukan paling tidak, yang pasti adalah kalau kita ngaji punya komunitas begini, kalau kita nanti meninggal ada yang minimal ada yang mendoakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha wala taftina ba'daha wa'afina wala wa'fir lana wala wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhalaha. Ada yang mendoakan, itu yang pasti. Tapi kalau kita hadir setiap malam minggu di mall, kemudian di jadwal nonton rutin, ketika kita meninggal nggak ada yang di grup WA itu WA nonton bareng gitu, nggak ada. Dan nggak ada yang takziah, nggak ada yang mendoakan. Baik, lanjut. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, sesungguh-sungguh taubat. Jadi Bapak dan Ibu, halo, kita punya dosa? Banyak atau sedikit? Banyak banget apa banyak? Bapak Ibu, kalau kita dosanya itu banyak banget atau banyak saja,
Kalau kemudian di dunia ini tidak atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggal, berarti itu ke bawah sampai masuk di alam barzah. Begitu di alam barzah, ada kemungkinan dosa itu diampuni oleh Allah. Satu, karena sebab doa dari anak yang soleh atau solehah yang memintakan ampun dan kasih sayang dari Allah untuk kita, untuk kedua orang tua. Anaknya si soleh namanya solehah, tapi di dunia rebutan warisan, sampai warisan habis tidak akur sama saudaranya, akhirnya lupa mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya dipersalahkan pula lagi sama anaknya. Habis dulu bapak, ibu mau meninggal dan dibagi-bagi dulu. Coba itu dihibahkan kepada anak ini. Akhirnya sudah ditinggalkan warisan saja masih berantem. Akhirnya apa? Lupa, bahkan tidak mau mendoakan ayah dan ibunya. Berarti dosa bapak dan ibunya yang kebawa ke alam barzah tidak berubah. Dua, sebab sedekah jariyah atau wakaf yang dikeluarkan. Ternyata sedekah jariyah iya, tapi tidak ikhlas, berarti nggak ngaruh. Wakaf yang diberikan dikeluarkan juga dalam kehidupannya, tapi tidak ikhlas, berarti nggak ngaruh. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ternyata ilmu yang bermanfaat juga nggak ada. Artinya apa? Dosa yang kebawa sampai di kuburan, sampai di alam barzah itu tidak berubah. Akhirnya kebawalah sampai di hari akhir. Di hari akhir nanti orang itu tidak akan masuk surga selama dosanya masih ada. Kenapa? Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bersih dari dosa. Kalau kita sekarang mengaku banyak dosa, ya harus dibersihkan. Kalau tidak bersih, tidak akan masuk surga. Cara membersihkannya kemungkinan satu di dunia ini, dengan kebaikan, dengan taubat kita. Kita ngaku kita salah, kita berdosa, kita ungkapkan itu kepada Allah bahwa kita melakukan dosa ini. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Kita komitmen untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Kalau itu yang kita lakukan, kemungkinannya ketika mati dalam keadaan husnul khotimah dan kemudian perjalanan kehidupan kita berikutnya yang sangat panjang itu insya Allah aman. Tapi kalau enggak, Bapak dan Ibu, dosa yang kebawa sampai di alam barzah belum terhapus, kemudian harus mampir dulu. Kan Rasulullah katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Insya Allah Bapak Ibu kita akan masuk surga. Illa aba, kecuali yang nggak mau. Memang yang nggak mau ada. Banyak, lebih banyak bahkan. Ngakunya beriman kepada Allah, ngakunya ingin masuk surga, tapi kemudian ternyata dosa dilakukan dan belum diampuni oleh Allah, belum tobatnya belum diterima, ya sudah, peluangnya harus disuling, harus direbus, harus dibakar di neraka. Kalau sudah bersih beneran, baru dimasukkan ke surga. Salah satunya Bapak dan Ibu, cara itu adalah taubatan nasuha, bertobat dengan taubat yang sesungguhnya.
Ayo. Ini ayat yang akrab sama kita ya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah menyuruh kepada kita, jangan nanti-nanti, sekarang. Apa bentuk perintahnya? Cepatlah, bersegeralah, wasari'u, bersegeralah kalian semuanya untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh cepat-cepat, jangan nanti. Kayaknya masih terlalu muda saya untuk tobat. Nanti sudah tua, begitu sudah tua, kayaknya masih sehat, belum. Nanti kalau saya sudah didorong di kursi roda, baru kemudian tobat. Baik. Yang kelima yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah ya Rabb, berilah petunjuk kepadaku agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Poin ini adalah al-musara'ah ila amalin soleh yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri kita menuju husnul khotimah. Poin yang kelima adalah melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Yang tadi sudah saya ceritakan tentang seorang ibu yang Miss Universe. Ada mungkin di sisi lain Ibu Lolita tadi dengan segala kekayaan yang didapat hasil dari kerjanya di Freeport. Memang kerja, orangnya itu memang pekerja. Dengan kekayaannya itu dia sadar bahwa itu nanti kalau saya besok mati terus gimana ceritanya itu harta saya itu. Anak saya nggak mau. Akhirnya harus cepat dibagi-bagi untuk kebaikan-kebaikan. Mimpinya sejumlah anak yang hafal Quran, sejumlah guru yang mengajarkan tentang Islam di pesantren itu. Kemudian dia berharap ingin mendapatkan kebaikan yang mengalir dari situ. Bahkan yang luar biasa, beliau sudah pensiun, tapi begitu mewakafkan tanahnya, sekaligus dia bangun itu bangunannya itu. Ada tambahan lagi yang sudah jalan untuk makan santrinya itu disupport. Berarti kan kalau 1 tahun itu beliau itu menyiapkan beras 10 ton, untuk berasnya saja itu sudah 153 juta tiap tahun, belum lauknya. Karena pesantren Al-Ansor, Bapak, yang kami ikut membina, jadi pembina ya di sana, di 5 pondok pesantren di Maluku. Itu ada di Ambon, kemudian di Liang, kemudian di Pulau Buru, kemudian di SBT Serang bagian barat, kemudian ada di Serang bagian timur. Alhamdulillah sekarang anak-anak itu terus berjalan pendidikannya, hafalan Qurannya, dan tidak sedikit yang kemudian melanjutkan kuliah sampai di Madinah. Sementara ini anak-anak mu'alaf, anak-anak du'afa, 80% mereka anak-anak mu'alaf.
Jadi Bapak dan Ibu, akselerasi amal soleh dalam konteks yang Ibu dan Bapak semuanya selama ini sudah berjalan, ngaji terus berjalan. Sedekah dengan kemampuan masing-masing Ibu dan Bapak-bapak di sini terus berjalan dengan santunan anak yatim. Kemudian dai pedalaman itu terus berjalan. Jujur saya ngikutin itu sudah luar biasa. Subhanallah. Dengan kelebihan Bapak dan Ibu yang sudah tidak muda lagi di sini, tetap saya yakin juga ini gaji mungkin ada yang dulu PNS mungkin masih ngalir, masih ada, bisa. Tapi yang lain tidak semuanya. Mungkin nunggu cucunya datang, bukan nunggu, tapi kalau cucunya datang biasanya ngasih, dan itu baru kemudian ada yang disisihkan. Cucunya masih belum kerja Pak, anaknya lah paling tidak. Tapi subhanallah, ketika ini berjalan seberapapun saja, itu yang sebenarnya konteksnya ini. Kita sedang melakukan akselerasi amal soleh. Kalau saya sampai hari ini kan masih kerjaannya memprovokasi orang aja. Kalau dalam tulisan itu ada hamzah wasol, ada hamzah kotor, ada hamzah wasol. Fungsinya hamzah wasol itu adalah ya kalau di depan dia akan nampak, akan kelihatan. Tapi kalau posisinya di tengah, dia akan melakukan gerakan senyap. Fungsinya dia adalah menjadi jembatan, menjembatani antara orang yang berkeinginan berbuat baik tapi bingung. Memang ada orang yang berbuat baik tapi bingung. Banyak Pak, banyak Bu. Ada orang duitnya banyak tapi mau menyerahkan uangnya mikir dia. Nanti ini orang ini aman atau enggak? Orang ini bisa menjalankan atau enggak? Bahkan yang wakaf itu kadang-kadang, Ustaz, tanah saya, masjid yang saya bangun saya akan serahkan. Tapi saya akan serahkan setahun kemudian sesudah Ustaz menangani. Kalau Ustaz menanganinya bagus, saya akan serahkan. Tapi kalau enggak akan saya serahkan. Saya akan uji 1 tahun ke depan. Keren juga ini orang. Ini saya ingat betul kalau Ibu keluar tol barat Karawang ke kiri itu ada Masjid Aliyah, Masjid Putih, Masjid Aliyah sebelum ada Masjid Persis sebelah kiri. Keluar tol itu lurus tol barat. Itu ada rumah makan, ada macam-macam lah di situ, rest area gitu. Itu dulunya sudah jadi, kemudian mau diserah, sudah diwakafkan sebenarnya, sudah diserahkan ke Dewan Dakwah saat ikut umroh. Begitu sampai di sana, diserahkan di depan Ustadz Syuhada Bakhri. Tapi kemudian belakangan, begitu dilanjutkan lagi, saya ingin menguji Dewan Dakwah ini bisa menangani benar atau tidak masjid ini. Nanti kalau 1 tahun ke depan bisa nangani dengan baik, baru saya serahkan. Ternyata memang tidak niat menyerahkan. Nah, sudah. Ujungnya memang tidak diserahkan. Ujungnya begitu. Ya sudah, kalau itu memang yang dimau, itu hak dia. Yang penting masjid itu untuk kebaikan. Sudah jalan semua. Jadi saya lanjutkan biar. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu, dalam doa kita jangan kita pernah absen, jangan pernah meninggalkan doa ini. Jadi dalam doa kita, rangkaian doa kita itu diantaranya yang harus kita bunyikan setiap waktu adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sekali lagi.
Allahumma khtim lana fi husnil khatimah. Sekali lagi, Allahumma khtim lana fi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Sekali lagi, wala takhtim lana bisu'il khatimah. Sekali lagi, wala takhtim lana bisu'il wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat Nabi, walaupun beliau itu disebutkan sahabat Umar salah satunya, walaupun beliau itu disebutkan salah satu sahabat yang akan masuk surga, yang nanti dijamin masuk surga, itu rasa khawatir kalau nanti tidak dalam keadaan mati. Husnul khotimah itu sangat tinggi, sampai kemudian beliau setiap waktu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika satu saat nanti mati, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati yang baik, ya Allah, mati husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan timpakan dalam akhir perjalanan hidupku, ya Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itu doa sahabat Umar ketika melihat para ulama-ulama yang lain bagaimana mensikapi hadirnya kematian. Beliau itu tidak pernah absen di dalam doanya dan kalimat doanya ini. Jangan sampai nanti doanya itu seringkas mungkin. Ya Allah, Engkau tahu yang aku mau. Loh, yang maunya itu belum dibunyikan sudah menyimpulkan begitu gitu ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, prasangka baik kepada Allah. Bapak dan Ibu, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Rasulullah berpesan, janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, nanti mati saya seperti apa kan Allah sudah tahu. Ya prasangka saya kalau saya kayak begini ya jelas lah surga itu pasti kayaknya. Ya. Sholat kagak. Tapi aku walaupun saya tidak berjilbab, saya muslimah loh, walaupun tidak berjilbab, tapi kan hatinya yang penting baik. Ada sedikit menemukan orang model kayak begini gitu. Ya kita nggak hadir di tempat pengajian, nggak datang, saya nggak pernah datang, nggak pernah ikut ngaji. Saya sholat, boro-boro sholat. Tapi kan yang penting hatinya baik. Ujungnya apa? Nanti urusan di akhir itu tuh Gusti Allah sudah tahu lah bahwa saya ini gak layak untuk dimasukkan neraka, maksudnya di surga. Jadi prasangkanya tinggi, tapi kepedean nggak mengukur diri gitu.
Tapi juga jangan sampai kita itu bersuudzon kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, hidup saya kok gini-gini amat ya Allah. Tiap hari kok hidup saya ini diuji, dicoba. Ini saya ini sebenarnya mau dijadikan apa sih? Gusti Allah nggak kasihan sama saya. Kalau memang Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu Maha Penyayang, mestinya kan tidak kayak begini ini. Masa saya diperlakukan kayak begini hidup saya di dunia? Allah itu tidak adil. Nah, ujungnya itu. Berarti dia itu berprasangka buruk kepada Allah. Halo? Ya paling-paling kalau beramal baik pun juga tetap aja gini-gini juga, tidak rubah-rubah. Kaya enggak, rumahnya jadi bagus juga enggak, mobilnya tahun 2005 juga tidak akan ganti. Paling ya itu aja, butet-butet aja. Jadi udah, biarin aja. Memang Allah itu tidak adil. Lagi-lagi itu lagi. Setiap sesuatu yang dirasa tidak nyaman, tidak enak, Allah yang disalahkan. Ujungnya apa? Enakan jadi jin. Riyadi. James Riyadi punya Meikarta. Meikarta kan punya dia. BCA punya dia. Iya. Makanya kemudian berprasangka buruklah terhadap semua yang Allah takdirkan. Baik. Ada yang kasih begini. Berprasangka baiklah kepada Allah dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Allah selalu baik kepada kita. Halo? Kalau mau ngitung-ngitung Bapak dan Ibu, kita itu sakitnya sama sehatnya banyakan mana? Banyak sehatnya. Tapi kalau giliran sakit datang seolah-olah runtuh semuanya itu. Ya Allah ya, oh hidup kok ya sakit terus kayak begini ya Allah. Allah enggak sayang banget sama hambanya. Oh saya sudah berbuat baik begini, sakit-sakitan melulu. Melulunya itu sebenarnya cuma seminggu, sementara sehatnya lebih banyak. Gitu. Apalagi dulu ibu masih muda. Semangat ngajinya maksud saya. Baik. Kedelapan, tidak mendolimi orang lain. Mendolimi diri saja jangan, apalagi mendolimi orang lain. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Jangan mendolimi orang lain, karena doa orang yang mendolimi itu tidak ada hijab. Maksudnya Allah pasti akan kabulkan. Lanjut. Belum. Terakhir ini. Sudah? Baik, nanti sampai kantor, sampai Dewa Dakwah, berarti jam 1-an saya kirim ke grup PDF-nya. Kalau nggak nyampe ingetin. Sekarang aja.
jawabnya 3 hari lagi. Udah tahu. Tahu apa? Udah daripada apa? Jawabnya ke 3 hari lagi. Baik, ini poin muhasabahnya. Apakah kita telah memiliki niat yang kuat, hati yang khusyuk, dan berkeinginan yang benar untuk menghadap kepada Allah setelah melewati sebagian usia dan menyisakan waktu yang tinggal sedikit? Apakah kita telah banyak mengingat nikmat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada-Nya? Apakah kita telah memiliki kesadaran diri dalam memperhatikan anak-anak yang telah Allah karuniakan kepada kita? Ini konteksnya, kita harus memastikan Bapak dan Ibu, anak kita, keturunan kita, pastikan 1, akidahnya benar, 2, ibadahnya benar, yang ketiga, akhlaknya baik. Sekali lagi, pastikan keluarga kita sahihul akidah, akidahnya benar. Yang kedua, pastikan anak keturunan kita sahihul ibadah, ibadahnya benar. Yang keempat, matinul khuluq, pastikan akhlaknya kuat. Maksudnya memiliki akhlak yang membuat orang lain aman dan nyaman. Kalau 3 hal ini dimiliki oleh anak keturunan kita, apapun bentuk kerjaan, aktivitas kerjanya, insya Allah akan menjadikan semua kerjaannya itu menjadi penyebab keberkahan dalam kehidupan. Coba kalau jadi dokter, dia akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, maka pasiennya semuanya akan nyaman. Begitu pula kalau dia jadi pelaku ekonomi, pelaku penguasa, begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, masa muda kita sudah berlalu, Bu. Karena sudah berlalu masa muda, sekarang namanya sudah tidak muda lagi, berarti tua. Masa muda kita sudah berlalu dan tidak mungkin akan kembali. Apakah waktu untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya belum tiba? Sudahkah kita istiqomah dalam bersyukur, dalam beramal soleh, istiqomah di dalam membina anak-anak kita agar menjadi generasi Quran? Sudahkah kita istiqomah dalam bertaubat kepada Allah? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab semuanya dengan amalan, bukan dengan jawaban lisan. Baik. Bapak dan Ibu rahmatullah, itu poin-poin tentang langkah-langkah meniti jalan husnul khotimah. Sampai kemarin Bu Syarifah, ini ada yang nanya nih, kajiannya apa ini? Meneruskan yang kemarin apa nih? Tasin apa? Sudah saya tidak jawab juga ya. Dan jawab juga. Tadi di mobil istri juga nanya, ayah nanti mau ngisi apa? Asin.
sampai di sini rubah. Melihat wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu jadi semangat lagi kalau bahas ini gitu. Ya Allah, ini langsung teringatkan, ini belum selesai kemarin ini, masih terputus sampai di 4, 5, 6, 7, 8 nya belum. Nah, sekarang aja saya kirim. Mesti Al-Quran. Telepon aja Tat. Iya. Ada enggak? Wadah. Baik Bapak dan Ibu, materi PDF-nya sudah saya kirim. Insya Allah Bapak Ibu nanti posisi hari Sabtu, Ya. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat, diberikan kelancaran dan kemudahan perjalanannya. Nanti posisinya di situ. Ini Masjid Jaiti yang belum jadi. Ini rencana untuk tempat parkir. Ini ada tanah 1.200 meter yang insya Allah akan kita bangun pondok pesantren di sini. Gambarnya sudah jadi, tapi duitnya, tanahnya belum selesai, belum lunas. Baru 200 juta kita berikan, harganya 600 juta, berarti kurang 400. Tapi tetap saja kegiatan di masjid ini alhamdulillah tiap Ramadan dipakai sholat tarawih, setiap waktu sholat juga dipakai sholat berjamaah. Dan mimpi kita Bapak Ibu nanti seperti itu mimpinya ya. Emang udah bisa digunakan Tat? Sudah. Oh, sudah. Makanya kalau kemarin ibu-ibu mau nginep di tempat itu, di basementnya itu sudah kita siapkan. Basementnya itu sudah ber-AC. Jadi kalau tiduran di situ cuman karena memang targetnya itu di Masjid Al-Fatah, subuhnya acaranya di sana, terlalu aksesnya kalau nginep di sini jauh gitunya. Nggak dapat subuhnya gitu maksudnya. Ribet. Ya sudah, akhirnya nanti Bapak dan Ibu kalau silaturahmi di Masjid Jaiti nanti mau nengok-nengok karya yang selama ini Bapak dan Ibu sudah ikut ambil bagian, nanti kita bisa tengok. Alhamdulillah buka bersama jalan, sholat 5 waktu jalan, tarawih jalan, kemudian termasuk dipakai untuk pelatihan guru-guru Al-Quran se-Jawa Timur. Ini sudah angkatan yang ke-8. Jadi bukan, walaupun belum jadi, bawahnya itu sudah tetap kita pakai pelatihan. Karena rumusnya ya kayak kita bisa lihat. Kita ini orang pergerakan, namanya tempat itu penting nggak penting. Artinya kegiatannya yang harus terus berjalan, begitu. Baik. Mimpinya nanti begitu itu. Kalau jadi insya Allah ke depan seperti itu. Kemudian sebelah sini ini rencana pondok pesantrennya yang tanah tadi mau di apa yang sedang dibebaskan tadi. Beginilah kira-kira mimpinya begitu gitu. Kenapa ini kita buat Bapak dan Ibu, walaupun belum kita bebaskan sepenuhnya tanahnya,
Kata Ustadz Muzayyid Abdul Wahab Al-Mahum, kalau Anda hidup mimpi ngecat langit itu nggak bisa, nggak usah hidup. Kenapa? Mimpi saja nggak bisa, berangan-angan, bercita-cita saja nggak punya, apalagi melakukan sesuatu. Sudah, gimana ceritanya nanti? Kan takdir Allah akan berbeda. Mungkin kamu sudah gambar tempat itu sedemikian rupa. Mungkin tanah sudah dibebaskan, tapi pesantren belum jadi. Kemudian Allah matikan kamu. Kan bukan berarti kemudian ketika kita mati, kemudian bangunan mati juga kan enggak. Yang penting kader kita itu ada. Begitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi renungan bagi kita semuanya untuk menyiapkan, memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Bapak dan Ibu semuanya diberikan kesehatan, Allah menjaga kepada Bapak dan Ibu sekeluarga besarnya, dan Allah memberikan keberkahan kepada keluarga dan rezekinya. Dan semoga Allah mudahkan segala sesuatu yang kita inginkan. Nanti hari Jumat Bu ya, jam berapa mau jalan? 6. Jam 6 start jalan dari sini. Masya Allah. Selamat jalan 5 hari perjalanan, itu bukan sesuatu yang mudah, tapi dinikmati saja. Terus subuh Ustaz udah ada di Al-Fatah berarti? Gimana? Subuh itu udah ada di Al-Fatah? Insya Allah, mudah-mudahan saya sudah mengkondisikan juga di sana. Insya Allah. Paginya udah dapat makan kan? Jadi buat siang aja yang jahit. Oh gitu. Mungkin makannya nanti di pinggir pantai kan? Nanti Masjid Jaidi, Ibu dan Bapak datang, insya Allah kita siapkan snack khas Tulungagung. Kita bincang-bincang sebentar, kemudian kalau Bapak dan Ibu mau jalan-jalan ke pantai selatan, mau ke GLS, ya, jalan lintas selatan itu kalau mau jalan saja sekedar ya kurang lebih 1 jam, 1,5 jam, insya Allah menikmati itu, monggo. Nanti Masjid Jaidi juga menyiapkan, nggak tahu teknisnya, yang jelas yang saya siapkan makan siang pok khas Tulungagung, lodo ayam kampung khas Tulungagung. Saya sudah pesankan untuk Bapak dan Ibu, tapi ngitungnya begini, ini yang saya hadapin ini mahasiswa S4 yang nanti kalau santannya itu kebanyakan kental, dan itu pasti kentalnya, yang kedua pedasnya luar biasa gitu, ini urusannya jenis mules gitu. Ini orang lagi bepergian. Makanya kemudian saya pesan kepada menantu saya, Haji Satiri, kamu pesan makan itu jangan pedas. Kalau ada pedasnya dikurangi. Yang pasti kuahnya dipisah biar enggak kepedesan. Baik, insya Allah mudah-mudahan semuanya mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.